Ini Bapak kan Ketua Pokmas PTSL ini di Negusari. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat yang perlu dipersiapkan dan semacamnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Jitu. Dari awal kita mengajukan PTSL di Jember. Sebelum kita mengajukan PTSL Jember, kita sudah mengadakan rapat dulu sama Kades. Terus alhamdulillah 10 hari saya berturut-turut ke Jember untuk lobi-lobi kota dan pengajuan biar diterima di ACC. Tapi dealnya kemarin untuk Desa Tugusari tidak ada jatah. Semua bisa disertifikat. Kalau desa lain yang 10 nggak tahu saya. Jadi berapa saja boleh? Berapa saja. Khusus memang tidak ada kuota. Karena begini, waktu awal saya menghadap ke BPN sama Pak Kades, BPN bicara, Pak, untuk kota Jember sekarang hanya 35.000 sertifikat. Itu pun ada pihak ketiga melalui PT. Yang membiayai itu bukan APBN. Jadi PT itu yang membiayai. Jadi saya terus lobby-lobby, dan yang masuk untuk mendaftar ke PTSL itu ada 45 desa. Ada 45 desa. Terus yang diterima kemarin hanya 10 desa di agraria. Terus kita diundang, Pak Kades, saya juga diundang kemarin 3 hari yang lalu lah, tahu tanggal berapa, hari apa ini. Kita hari Senin, kalau nggak salah Senin. Kita dipanggil ke BPN dan dijelaskan bahwa yang diundang ini yang sudah dipastikan menerima program PTSL. Dipastikan menerima. Kalau 10 dikali 35 kan berarti hanya 3.500. Tapi berkat lobby-lobbynya Pak Kades, jadi pas siang malam menghadap, alhamdulillah loss untuk Tugusari, loss. Tidak ada jatah untuk kota. Nah, ini untuk apa saja sebenarnya yang perlu dipersiapkan masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL ini, Pak? Ini ya, ini kebetulan saya ada. Jadi langkah awal tahapan kita melaksanakan PTSL untuk Pokmas itu, pertama pengadaan properti. Misalnya seperti komputer, itu kita butuh 4 komputer dan 4 printout dan laptop 1. Itu nominalnya agak besar itu. Terus yang kedua, pendataan blok di tiap dusun. Pendataan blok di tiap dusun yang nanti akan dilakukan oleh koordinator dan anggota. Yang ketiga penyuluhan PTSL oleh BPN di setiap dusun. Nanti pihak BPN itu akan turun di setiap dusun untuk penyuluhan. Yang ketiga pemasangan patok dan pengumpulan fotokopi. Jadi kalau ada tim pengukur sekaligus masang patok, masyarakat pemohon itu harus menyiapkan KTP. Itu saja, cukup fotokopi KTP. Kalau hal-hal lain untuk formnya biar nanti admin yang menyiapkan, yang mengisi. Jadi tinggal tanda tangan saja. Ini sangat mudah. PTSL ini beda sama Prona. Kalau PTSL ini like spesialis, mudah, sangat mudah. Prosesnya sangat mudah dan cepat. Yang keempat, pendataan pemohon. Jadi setelah PTSL patok semua dipasang, kita mendata siapa saja pemohon yang mau. Jadi sekaligus kita ngumpulkan fotokopi dan siapa saja itu yang akan kita garap dulu lebih awal. Dan yang jelas selesainya lebih cepat. Kurang lebihnya paling lama 3 bulan lah. Insya Allah bulan puasa bisa terbit kalau pemohon KTP sudah selesai. Terus yang kelima, pemberkasan pemohon. Jadi setelah pemohon ngasih KTP, kita ada admin semua diberkas. Terus yang keenam, pengukuran oleh tim BPN. Jadi setelah tim Pokmas ini
ngukur, BPN tinggal nanti datang tinggal hanya pakai alat, karena alat lengkap, pakai alat yang canggih lah. Setelah itu proses terakhir pencetakan peta bidang hasil pengukuran sesuai bloknya, mengawinkan NIB dan dengan nik pemohon. Kalau kita lihat di prosesnya kan agak ruwet. Kalau kita pasrahkan ke pemohon kan ruwet. Tapi di sini nih sudah ada yang menangani semua, tinggal pemohon tanda tangan udah selesai gitu. Cuma yang tidak bisa diproses itu kalau ada tanah yang berperkara, ada tanah yang bermasalah tapi tidak bisa diselesaikan, itu mungkin ditinggal dulu untuk sementara. Jadi kalau untuk masyarakat yang mungkin masih ada permasalahan di keluarga terkait tanah itu sebaiknya diselesaikan dulu sebelum PTSL dimulai, Pak ya? Betul. Jadi kita kalau nanti perlu difasilitasi biar pihak kepala desa dan Pokmas, tapi kalau masih ruwet kita tinggal dulu sementara biar keluarga sendiri yang nanti menyelesaikan. Kalau sudah selesai oke, kita ukur dan kita proses. Ini karena mungkin belum dilaksanakan, mumpung masih sekarang ini, mungkin diselesaikan dulu permasalahan yang ada di keluarga kita ya. Iya betul. Saya berharap untuk masyarakat Desa Tugusari itu, saya berharap semua masyarakat Tugusari itu menjadi pemohon untuk program PTSL ini. Karena kesempatan ini tidak datang satu kali, tidak datang dua kali, hanya satu kali ini saja. Jadi untuk yang bermasalah, karena tujuannya Pak Kades ini mengambil PTSL ini biar tidak ada permasalahan di belakang hari, biar klop semua, karena sudah sertifikat ini kan segala secara legal formanya kan sudah sah, ukuran tidak bisa dirubah-rubah kan. Jadi diselesaikan sebelum pelaksanaan dimulai. Saya berharap itu untuk masyarakat yang tanahnya bermasalah, kalau butuh kita sebagai Pokmas dan Kepala Desa kita siap hadir. Kapanpun dibutuhkan, tidak usah pakai undangan, di telepon pun kita hadir. Monggo kita musyawarah bareng, kalau bisa diluruskan, alhamdulillah, kalau ada monggo diluruskan sendiri dengan keluarganya. Kita tinggalkan dulu karena Tugusari luas. Mungkin mau menambahkan? Kita ingin mengkanter isu-isu yang sudah berkembang. Karena Bapak Mathori bicara gratis katanya, kok masih ada pembayaran. Jadi saya ingin menjelaskan itu. Sebenarnya 350 itu kalau dihitung dengan luas desa, dengan akomodasi semua itu, ya wis sangat murah sekali. Kalau bukan Pak Kades mungkin tidak mau ngambil program PTSL ini, mungkin tidak mau ngambil. Karena apa, yang untungnya di mana? Kita aja butuh pengadaan properti tadi itu udah berapa puluh juta, patoknya berapa puluh juta, ratusan kalau perlu patok itu. Sampurnya karena satu rumah itu membutuhkan 4 patok, bisa 5 bisa 6. Kalau harga 10 aja berapa, materainya berapa. Jadi Pak Mathori itu memang menggratiskan, ini gratis secara administrasi di agraria gratis. Tapi mosok Bapak Kades yang baru ini akan torok lah untuk membiayai ini, kan tidak mungkin. Jadi ini istilahnya masyarakat pemohon itu ngasih imbalan lah sama yang ukur juga. Kebutuhan kita harus difasilitasi oleh pemohon. Bukan untuk pribadi Bapak Kades. Kalau secara untung, tidak untung. Banyak desa-desa lain yang tidak mengambil program itu, banyak. Ya karena Pak Kades sudah berkomitmen dari awal, dimasukkan di visi misinya PTSL untuk mengurangi, bukan untuk mencegah kekeriduan. Ini yang sering keridu antara keluarga, ini sering keridu gara-gara tidak. Kalau sudah disertifikasi, insya Allah akan damai, tidak ada tuntut, tidak ada permasalahan lagi di keluarga, terutama anak cucu-cucunya ini jelas semua. Kita pakai admin karena berhubung takut tidak nutut, karena banyak masukan dari kades-kades lain yang sudah melakukan PTSL itu terlalu murah itu. Kalau Tugusari kayaknya nggak nutut, karena luas, ngukurnya saja begininya luas. Semakin hari itu kan semakin banyak biaya kita membutuhkan, uang bensin, uang rokok, uang makan dari petugas dan dari tim Pokmasnya juga, dan kita menggaji adminnya aja mahal itu.
Karena tanpa admin tidak mungkin jalan proses ini. Karena semuanya itu ada di admin. Yang werawiri ke Jember, yang ngurus ini, yang melengkapi ini semua admin. Jadi bukan cuma ada yang ada di SK-kan di Pokmas itu, kita melibatkan RT RW nanti, melibatkan Pak Kampung, semua kita libatkan. Semua itu perlu biaya. Semua perlu biaya. Dan lain makannya sehari-hari. Banyak masih butuh sampul itu butuh kita, sampul sertifikat. 350 itu untuk itu sebenarnya. Udah sebenarnya untuk itu. Kepentingan pemohon itu sendiri. Kepentingannya pemohon sendiri. Jadi daripada pemohon, kita begini. Saya akan setiap sosialisasi ke masyarakat saya bilang, secara tidak langsung Pak Kades ini ngasih uang ke sampean tapi tidak cash. Gitu. Coba kalau Pak Kades tidak mengambil PTS ini, tak mungkin sampean tuh akan mendapatkan sertifikat. Kalau sampean ikut reguler berapa puluh juta. Peta 10 kali 10 aja ngurus sertifikat reguler ini bisa 10 juta. Saya mengalami sendiri. Kalau lebih lebar ada yang sampai 20, 25 juta. Apa beratnya di sana? Sedangkan di akte secara legalnya aja kurang kuat kan itu. Itu sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Ini Bang Ades saya tadi kan bilang saya tidak bisa ngasih uang secara langsung, ini sudah urusi sertifikat. Jadi saya mohon sama masyarakat desa Tugusari khususnya, kita harus sadar, kita harus bersyukur karena mempunyai kades yang memang peduli sama masyarakatnya. Dia tidak memikirkan untung, dia memikirkan gimana masyarakatnya itu senang. Iya, banyak kades-kades yang tidak mengambil loh apa yang buat keuntungannya, kan enak akte 3 juta, 2,5 juta. Untungnya besar. Kalau di sini, kalau dihitung kemarin diperinci, kalau gaji segini ini, kayaknya jangan bilang untung. Seperti di desa lain, ada pemohon, ada proses sertifikat yang sudah jadi 6.000. Ternyata yang masih nunggak ada hampir 3.000. Mau diambilkan kemana itu sudah punya hutang ke sini, hutang ke sini. Sedangkan masyarakat tidak ngambil karena tidak butuh. Tapi kan nunggu butuhnya baru nanti diambil. Siapa yang rugi kan? Dan kita sudah memodali dulu untuk itu. Baik, terima kasih Pak Rofik.